Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 yang beranggotakan 1. Taruna Muda Irfan Nur nomor taruna 1901197, Yirza Wahyu Fajarudin nomor taruna 1901198, Kuala Rizky Azharo Satoto nomor taruna 1901214, Muhammad Sultan Prayogo nomor taruna 1901289, Muhammad Wahyu Ananda nomor taruna 1901291. Izin mempresentasikan tentang teori weight loss and transport cost. Kami akan memaparkan teori weight loss and transport cost. Teori weight loss and transport cost ini merupakan bagian dari teori lokasi yang dikemukakan oleh Alfred Weber. Teori ini masuk kepada faktor regional atau penyebab utama distribusi industri regional dan faktor aglomeratif dan deglomeratif atau penyebab sekunder yang bertanggung jawab redistribusi industri, yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi lokasi industri. Pertama, faktor regional. Menurut Weber ada dua faktor regional umum yang mempengaruhi biaya produksi, yaitu biaya transportasi dan biaya tenaga kerja. Biaya transportasi memainkan peranan penting dalam lokasi industri. Biaya transportasi dipengaruhi oleh berat yang akan diangkut dan jarak yang harus ditempuh. Secara umum, industri akan memiliki kecenderungan untuk melokalisasi di tempat di mana bahan dan bahan bakar tidak sulit diperoleh. Weber lebih lanjut telah memberikan bahwa faktor dasar untuk lokasi suatu industri adalah sifat atau jenis bahan yang digunakan dan sifat transformasi mereka menjadi produk. Weber telah membagi bahan baku menjadi dua kategori, yaitu kesalahan dan bahan baku lokal tertentu. Yang pertama umumnya tersedia di semua tempat, sedangkan yang kedua hanya ditemukan di beberapa tempat. Demikian juga bahan dapat berupa bahan baku murni dan bahan baku kotor. Bahan baku murni adalah salah satu yang tidak kehilangan beratnya selama proses produksi, dan bahan baku kotor adalah yang kehilangan berat yang cukup besar dalam proses transformasi. Produk jadi kurang berat dibandingkan dengan bahan baku yang digunakan dalam pembuatannya. Contoh bahan jenis ini adalah tebu dan biji besi. Weber telah memberikan indeks bahan untuk menunjukkan kecenderungan industri untuk berada di tempat di mana bahan baku mudah tersedia atau di mana pasar lebih dekat. Formula yang diberikan olehnya adalah indeks bahan sama dengan berat bahan bruto lokal per berat komoditas jadi. Jika angka indeks lebih besar daripada persatuan, industri akan memiliki kecenderungan untuk melokalisasi di tempat bahan mentah. Jika kurang dari satu, mereka akan ditempatkan di dekat tempat-tempat konsumsi atau pasar. Dalam hal persatuan, industri dapat ditempatkan di salah satu tempat bahan baku atau pasar, tergantung pada kebijaksanaan pengusaha atau kenyamanannya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja juga mempengaruhi lokasi industri. Jika biaya transportasi baik, tetapi biaya tenaga kerja tidak menguntungkan, masalah lokasi menjadi sulit untuk memiliki solusi yang ready-made. Industri mungkin memiliki kecenderungan untuk berlokasi di tempat di mana biaya tenaga kerja rendah, tetapi biaya tenaga kerja dan transportasi harus rendah untuk situasi yang ideal. Apakah biaya tenaga kerja akan berada di atas angin di lokasi industri akan ditentukan oleh indeks biaya tenaga kerja. Ini dapat ditemukan dengan rumus berikut. Indeks biaya tenaga kerja dikurang biaya tenaga kerja atau berat produk. Jika koefisien tenaga kerja lebih tinggi, industri akan ditempatkan di tempat di mana biaya rendah, dan jika tenaga kerja koefisien lebih rendah, biaya transportasi dapat mempengaruhi keputusan. Yang kedua, faktor aglomeratif dan deglomeratif.
Faktor aglomeratif membuat industri terpusat di tempat yang khusus. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup fasilitas perbankan dan asuransi, ekonomi eksternal, dan sejenisnya. Kecenderungan sentralisasi dipengaruhi oleh indeks manufaktur yang menunjukkan proporsi biaya produksi dalam total produksi. Jika koefisien manufaktur adalah industri tinggi, akan memiliki kecenderungan untuk terpusat. Jika rendah, kecenderungan desentralisasi dapat terlihat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor deglomeratif. Faktor deglomeratif adalah faktor yang mendesentralisasi lokasi industri. Contoh dari faktor ini adalah pajak daerah, biaya tanah, tempat tinggal, biaya tenaga kerja, dan biaya transportasi. Faktor seperti desentralisasi karena biaya produksi berkurang karena desentralisasi pergeseran lokasi. Weber telah mengindikasikan dua kemungkinan, yaitu satu dibagi di lokasi. Menurut Weber, ketika bahan baku penurun berat badan digunakan dalam produksi dan menguntungkan untuk melakukan berbagai kegiatan di tempat yang berbeda, industri memiliki kecenderungan untuk membagi lokasi. Teori ini didasarkan pada hubungan antara faktor susut dalam proses pengangkutan dan ongkos transport yang harus dikeluarkan, yaitu dengan cara mengkaji kemungkinan penempatan industri di tempat yang paling menguntungkan secara ekonomi. Suatu lokasi dinyatakan menguntungkan apabila memiliki nilai susut dalam proses pengangkutan yang paling rendah dan biaya transport yang paling murah. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa 1. Makin besar angka rasio susut akibat pengolahan, maka makin besar kemungkinan untuk penempatan industri di daerah sumber bahan mentah atau bahan baku, dengan catatan faktor yang lain sama. 2. Makin besar perbedaan ongkos transport antara bahan mentah dan barang jadi, maka makin besar kemungkinan untuk menempatkan industri di daerah pemasaran. Kritik terhadap teori Weber. Kritik utama terhadap teori Weber ini adalah bahwa teori ini terlalu sederhana, tidak realistis, dan imajiner karena tidak memberikan cukup cahaya pada berbagai faktor dan keadaan yang berkaitan dengan lokasi, seperti contoh, analisis biaya transportasi yang tidak memadai. Weber hanya mempertimbangkan dua faktor dalam biaya transportasi, berat yang harus diangkat dan jarak yang harus ditempuh. Ada beberapa faktor lain seperti kualitas barang, topografi, dan lain-lain yang juga mempengaruhi biaya transportasi. Weber belum mempertimbangkan poin-poin ini. Weber telah mengambil biaya transportasi berdasarkan jarak tempuh dan bukan berdasarkan biaya fisik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.